Sekar itu cerdas, dia suka menanyakan sesuatu yang sangat kritis, yang terkadang pertanyaannya itu sangat mendadak. Jadi kita harus berpikir cepat, oh ya ini seperti ini, dia sangat ingin banyak tahu. Terus kalau Henry itu sangat suka dengan sesuatu yang mekanik, kayak misalkan kereta, pesawat, dan semacamnya. Itulah ada buku kehidupan, dan alam semesta ini adalah buku kehidupan yang harus dibaca. Nggak usah dikupas, nggak apa-apa. Ini. Sekolah idealnya harus terkait langsung dengan lingkungan dan sistem kehidupan secara menyeluruh. Cuma satu kah? Apalagi yang kurang? Sekolah idealnya membantu para siswa melihat realitas hidup mereka. Kami mencoba jalani dari ruang dapur ini. Lagi nggak Mbak ini? Karena ini awalnya dari pembicaraannya dari pelajaran matematika dulu ya Mbak Nurul ya. Dari matematika tentang lingkaran. Terus kita mikir apa yang kira-kira benda di pasar yang berbentuk lingkaran. Oh, kepikirlah kelapa. Kepikirlah juga korpon. Nah, akhirnya nanti ini menjadi salah satu bahan untuk dihitung ketika pelajaran matematika. Terus untuk bahan-bahannya kan juga bisa dihitung kan. Misalkan harga tepung ketan itu berapa, harga kelapa itu berapa, harga gula jawa berapa, itu juga bisa jadi matematika. Berarti kurang ya warnanya. Tanya. Kami tak membatasi mata pelajaran secara khusus. Dari tiap materi bisa dikaitkan dengan banyak disiplin ilmu. Yang penting anak-anak mengalami prosesnya langsung. Semuanya cantik. Papa. Ini kelas 7 dan 8 SMP Sanggar Anak Alam alias Salam. Total ada 6 anak. Tak banyak, tapi kelas kami tak pernah sepi. Aku menjadi fasilitator bersama beberapa kakak yang lain. Oh iya, mochi. Kalau yang bulat apa namanya? Warna coklat. Dudukina. Lagi. Kami berusaha membuat tiap anak berkembang dengan caranya sendiri. Termasuk bagi yang memiliki kebutuhan khusus seperti autisme dan Down syndrome. Kasih sayang menjadi dasar pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Udah kapok di sekolah di formal. Banyak sih kalau itu karena cara belajarnya, terus guru-gurunya yang memaksakan gitu. Jadi merasa bukan murid tapi kayak babu gitu, disuruh ini. Kerasanya waktu jadi kelas 4. Terus karena masih nggak begitu mikir gimananya, jadi masih lanjut. Terus begitu kelas 6 itu udah yang mulai kerasa, mulai nggak tahan. Terus cari sekolah yang beda, terus dapat di Salam, langsung sini. Salam awalnya berada di Lawen, Banjarnegara. Berjalan selama 7 tahun sebelum Bu Wahya sang pendiri pindah ke sini.
Tahun 2000 Salam memulai aktivitasnya di kawasan ini, Niti Prayan. Sebuah kampung yang berada di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Bu Wahya dulu berguru pada budayawan Romo Mangun. Romo Mangun mendirikan sekolah alternatif tempat para siswa berproses dan tumbuh menjadi manusia-manusia humanis. Pengalaman itu menjadi inspirasi Bu Wahya dan suaminya untuk mendirikan Salam. Sekolah formal lebih banyak hanya memindahkan ilmu dari buku ke anak-anak, bukan belajar dari lingkungannya, bukan belajar dari kehidupan mereka. Gitu. Sementara buku yang diciptakan ini kan terpusat gitu ya, buku yang dari Jakarta misalnya. Nah itu sangat berbeda dengan situasi di Jawa Tengah. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menemukan ilmu pengetahuan sendiri. Salam tergolong sekolah non-formal. Berawal dari PAUD dan TK, mulai 2008 berdiri SD dan SMP 4 tahun berikutnya. Nanti gantian sendalmu. Sekolah ini berbayar. Tapi jika tak mampu, selalu ada banyak jalan keluar. Mencari orang tua asuh atau membantu dalam bentuk lain. Sawah, pohon, langit, air menyatukan anak-anak pada pendidikan berbasis komunitas. Anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-teman yang lain. Nah, sehingga kita memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak, bagaimana anak bisa mengeksplor gitu ya, apa yang dia lihat, apa yang ada di sekitarnya. Dan juga ini sumber belajar bagi teman-temannya, mereka saling diskusi, bisa ngobrol. Penguatan komunitas mengharuskan keterlibatan semua pihak termasuk para wali siswa. Karena itu kami tak memberikan pendidikan agama di sekolah. Semua diserahkan pada orang tua, sekolah, tempat perwujudannya. Saya nggak langsung percaya, tetap kita pertama melihat dulu, kemudian setelah melihat kita menjajaki dengan trial berapa minggu dulu. Nah setelah itu kita melihat, oh satu anak nyaman di sini, yang kedua anak di sini tidak terbebani, artinya tidak terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak esensial, tetapi justru di sini anak-anak belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah oleh dirinya sendiri. Itu yang kemudian saya sangat yakin loh, ini cocok untuk anak saya. Karena di sini anak saya bisa satu berpikir kritis untuk dirinya sendiri dan kemudian berpikir kritis untuk orang lain juga. Metode ini tergolong baru bagiku. Bagaimanapun aku hasil pendidikan formal selama ini. Tapi jika membawa kebaikan, kenapa kita tak membiasakan? Tanya sempat bingung ya waktu itu, gimana itu? Ya pas itu kan saya bilang coba tanya ke Mbakku, terus Vena sama Sekar juga dengarnya kita. Tanya sempat bingung ya waktu itu, gimana itu? Ya pas itu kan saya bilang coba tanya ke Mbakku, terus Vena sama Sekar juga dengarnya kita. Aku tidak tiap hari mendampingi di Salam. Statusku sebagai mahasiswa S2 membuatku harus pintar membagi waktu. Hari ini ada Nurul bersama para fasilitator lain. Mereka melanjutkan pembahasan dari pembuatan klepon pada materi sebelumnya.
Dari proses membuat kue kemarin, kenapa kita bahas ya untuk melanjutkan proses berikutnya. Nanti dari proses itu kita menemukan ilmu baru seperti sains tadi, perubahan perbandingan yang dikukus sama yang direbus. Kemudian nanti rencananya mau dibawa ke berhitung soal ukuran. Soalnya kan ternyata dari resep ada perubahan penambahan air, ada penambahan komposisi yang lain, itu kan berarti ukurannya udah berubah lagi. Nanti mau dibawa ke ukuran-ukuran. Jadi satuan ukuran, berhitungnya dapat, terus perubahan-perubahan yang lainnya itu kan juga berpengaruh ke pelajaran lain. Buahnya bilangnya itu budui bukan buku, jadi nggak tahu mana yang... Fasilitator lebih banyak berperan dalam memberi rangsangan pada anak agar mereka aktif. Ini kelas mereka, anak-anak ini penentunya. Karena infonya kan yang pertama dari buahnya. Ya, macam diskusi, ngobrol-ngobrol gitu, jadi lebih asik. Nggak cuma duduk diem terus yang ngomong cuma guru aja gitu. Jadi anak-anak yang lain bisa mengutarakan pendapatnya gitu. Agar tak kebablasan, kami membangun kesepakatan tentang aturan bersama. Ketika melanggar, teman-teman lain yang akan didorong untuk mengingatkan. Benda-benda yang ada di kelas. Ini apa nih? Bendanya mana? Pasti ada TV-nya ya. Tiap anak punya keunikannya sendiri dengan potensi yang berbeda. Kami menghargai dengan menyesuaikan pada kepribadian mereka. Pengalaman di Salam menjadi bekalku berinteraksi dengan anak-anak di tempat lain. Bersama 4 temanku, kami mendirikan Rumah Pohon sejak Maret 2014. Komunitas ini berada tak jauh dari Kali Gajah Wong. Tiap hari Minggu, kami berkumpul di sebuah rumah milik Pak RT, belajar sambil bermain. Jadi sebenarnya salah satu alasan adanya UP kan memang perhatian atas anak-anak sekarang kan cenderung instan. Mereka sudah lupa yang namanya proses. Nah, lewat masak ini kan sebelum mereka makan, mereka tuh pengen makan gitu. Kayak tadi Sakti cerita, aku udah lapar. Tapi kan ada proses menunggu. Ada proses kamu harus membuat adonan itu sesuai dengan apa yang diminta. Terus harus menunggu lagi untuk goreng. Harus menunggu lagi kalau gorengannya banyak. Itu kan ada proses belajarnya. Jadi sebenarnya lebih pengen mengajarkan ke anak-anak mengenai proses belajar sih, Mas. Anak-anak melanjutkan materi dari minggu lalu tentang hewan yang tinggal di air. Kami membuat kue berbentuk hewan-hewan tersebut dan menamai sesuai rupanya. Secukupnya. Secukupnya ya, karena Pendidikan dasar fondasi penting bagi masa depan anak. Aku makin tertarik bergiat di bidang ini. Masuk ke alam berpikir mereka, memiliki imajinasi yang sama. Pada bentuk lain, aku coba menghidupkan kembali permainan tradisional dengan berkampanye lewat kaos. Kelontang namanya. Usaha aku dan 2 temanku. Sejak mulai aktif di Salam, aku makin menggandrungi dunia anak. Setiap hari, saya tuh mungkin jarang berdoa, tapi setiap hari saya selalu batin
biarkan hari ini selalu menjadi pengalaman pertama saya bertemu dengan anak-anak. Karena kan biasanya kalau pengalaman pertama itu selalu menjadi pengalaman yang paling berkesan, paling membuat kita excited. Dan saya selalu berharap setiap hari adalah pengalaman pertama. Biarpun mungkin saya setiap Rabu, Kamis, Jumat itu kan ke Salam. Hari Rabu udah ke Salam, Kamis ke Salam, kan sebenarnya itu sudah menjadi rutinitas kan Mas. Tapi saya tetap berharap ketika saya berangkat ke Salam itu bukan sebagai rutinitas yang kemarin udah, sekarang iya dan besok akan berangkat, tapi ini menjadi pengalaman pertama. Aku kini sedang menyelesaikan S2 di jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada. Melanjutkan studi sarjana dari kampus yang sama. Setelah lulus, rasanya ingin berkelana ke sudut Indonesia yang berbeda. Iya, di luar Jogja. Jogja terlalu nyaman. Saya pengen bikin apa aja di Jogja bisa. Banyak teman yang akan mendukung. Dan saya merasa harus mencari tempat lain. Sudah bukan waktunya untuk di Jogja lagi. Aku tak berani bermimpi terlalu jauh. Bisa belajar menjadi pendamping di Salam dan mengayomi anak-anak di Rumah Pohon menjadi makna bahagiaku saat ini. Ini dapetnya. Apa? Jadi waktu ngambil gambar tuh dia sedang serius gambarnya. Negeri yang subur dengan lahan luas melimpah ini nyatanya masih menggantungkan bahan pangan pada negara lain. Bersama para orang tua, kami pun menggelar Pasar Merdesa. Selama 2 hari, 14 stand yang mayoritas diisi para orang tua menjual bahan pangan dan produk lokal. Kita mengupayakan bersama-sama. Jadi mulai dari bagaimana sih kita membuka peluang-peluang bisnis kayak gitu ya. Jadi juga kita sekalian kampanye makanan sehat kayak gitu, produk-produk yang sehat, dan juga kita menjadi bangsa yang produktif gitu ya. Karena kita ini dibilang negara agraris tapi juga tidak terbukti karena kita juga makanan pokok kita sebagian masih impor. Nah ini kita jadikan bahan diskusi sama teman-teman gitu loh. Sedapur Salam pun didirikan 4 tahun lalu. Sebuah unit usaha Salam yang menjual berbagai produk organik. Ini salah satu jalan kami menuju kemandirian. Para orang tua pun ikut berbagi ilmu. Tiap siang sehabis sekolah, mereka mengisi ekstrakurikuler sesuai keterampilan masing-masing. Saya di posisi masuknya cahaya. Seperti menggambar dan fotografi hari ini. Kita sih pengennya kan orang yang masuk di Salam itu juga punya skill, nggak cuma satu gitu. Jadi kebetulan saya sama teman-teman sama beberapa orang tuh punya skill itu yang bisa ditularkan ke anak-anak. Ini salah satu yang kusyukuri. Bertemu para orang tua yang berdedikasi tinggi pada keluarga. Ini dapetnya. Apa? Jadi waktu ngambil gambar tuh dia sedang serius gambarnya. Salam sudah seperti rumah bagi kami. Hangat. Ini sudah gelap di situ Pak, foto tidak gelap. Nah, Saya cahayanya di situ. cahayanya masih kurang kuat, masih belum dapat cahayanya. Memang kayak gitu ya, sekolah itu nggak cuma untuk anak-anak gitu loh, sekolah itu juga untuk orang tua. Kita saling
berkembangnya itu karena sering bertemu, sering berbagi pengalaman, berbagi ide. Yaitu sekolah orang tua tuh kayak gitu. Tidak hanya mengantar pulang nanti jemput, itu di sini enggak. Ini Tiap 3 bulan sekali karya anak-anak ini dipamerkan. fokusnya balik. Menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya apresiasi. Pada akhirnya semua kembali kepada kita. Ingin membangun hubungan yang seperti apa pada sesama manusia. Para sahabatku ini terus tumbuh, menemukan nilai-nilai serta pemahaman hidup yang lebih baik. Rasa puasnya juga lebih besar waktu eksperimen. Terus ini kan barang-barangnya ada beberapa yang pakai uang. Nah itu tuh uangnya tuh nggak terbuang sia-sia, nggak kayak pas di buku yang uangnya banyak tapi tahunya cuma inget doang tapi nggak diterapin sehari-sehari gitu. Putih telurnya. Terus padahal udah nggak di atas api. Ya kan karena airnya mendidih dan panas. Jadi air itu air matangnya gampang. Salam tentu tak luput dari berbagai kekurangan. Anak-anak yang terbiasa dan menyukai sistem kompetisi pasti tak akan betah di sini. Kami semua di sini sama-sama pembelajar. Tapi yang ada tengahnya putih itu jangan. Saya nggak tahu besok akan ditanyakan apa sama teman-teman kecil. Karena itu saya harus banyak baca, banyak belajar. Jadi semacam alasan untuk belajar juga sih. Kayak Vena kemarin kalau saya nggak salah ingat, tiba-tiba baru datang, Mbak, kenapa awan itu warnanya putih? Aduh, awan itu putih kenapa ya? Ya kurang lebih kan karena air menguap lalu uapnya itu jadi awan. Terus kenapa lagi? Kayaknya nggak cukup itu. Akhirnya kita harus googling kan, cari tahu kenapa awan itu putih. Dan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin kita tahu sebelumnya kan. Orang tiba-tiba dia nanyain ya. Jadi memang harus sering-sering baca dan sering-sering belajar. Itu tadi jadi orang sukses. Suksesnya tuh dalam arti apa ya? Bisa bikin orang bahagia mungkin. Terus ya meskipun sekarang udah bahagia sih, cuman kan harus apa ya? Lebih lagi lah. Manusia adalah pembelajar seumur hidup, terlepas dari pendidikan macam apa yang dilewati. Sebagai murid kehidupan, perjalananku masih panjang.